Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-wudu' wal-munugh wal-zuhd wa salahal jasadi wa rahmatan nasu wahdi qulubana haqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahibana lana saddi lisanana haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bila Syekhul Mu'alif rahimahullah ta'ala ada mendapat wa bibarakati ulumi wa bikum bittarain amin radiyallahu ankum. Wa qala Syekhu Amirah, berkata Syekh Amirah, wal balu aydan al-qalbu. Bal yang dimaksud dalam hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar wa agta' wa adam. Ya. Itu bal di situ maksudnya juga bisa al-qalbu, hati. Kemarin kan al-bal asy-syarab wal 'azamah ya. Iya, asy-syarabu wal 'azamah. Kalau Syekh Amirah mengatakan bal bisa juga artinya al-qalbu, hati. Kenapa? Beliau mengatakan ka'annal amra li syarabihi wa 'azamihi malaka qalba sahibihi li ishtighalihi bihi. Seolah-olah urusan tersebut, perkara tersebut, kullu amrin zibalin, kan gitu ya, kullu amrin, seolah-olah katanya al-amru di situ kullu amrin tadi zibalin ya, li syarafihi, karena mulianya, wa 'azamihi dan agungnya itu perkara, malaka qalba sahibihi, ia memiliki, menguasai hati pemiliknya, listighalihi, untuk sibuk melakukan perkara itu, listighali bihi. Jadi kullu amrin zibalin maknanya perkara yang hati kita jadi konsentrasi di dalam melaksanakan perkara itu namanya zibalin ya. Kullu amrin zibalin maknanya apa sih? Setiap urusan yang menguasai hati, sehingga hati jadi sibuk ya dengan urusan tadi, itu bal maknanya. Kenapa jadi sibuk? Karena perkara itu punya kemuliaan dan punya ketinggian, keagungan. Wa bi qaulihi fihi, dan di dalam hadis itu ucapan fihi lis-sababiyati, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi, itu bihi di situ lis-sababiyah ya, bihinya lis-sababiyah, ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, atas qiyas, berdasarkan qiyas hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin ay bisababiha habasatha. Itu kan ada hadis yang berbunyi masuk seorang wanita ke dalam neraka karena sebab kucing, fi hirratin, karena sebab apinya itu tuh lisababiyah ya. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin, maknanya ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing, sebab kucing yang ditahan, nggak dikasih makan, dikurung tuh kucing ya, dikurung nggak dikasih makan, samping mood gara-gara itu bisa masuk neraka seorang
karena nyiksa jatuhnya dia. Ya. Makanya kalau miara binatang kasih makan. Kalau sengaja kurung binatang nggak dikasih makan, biar dimampus, itu nyiksa. Biar binatang bisa aja marahnya Allah, ya, murkanya Allah, jadi masuk neraka bisa. Kan kita diajarkan di dalam tasawuf, jangan ngeremehin perbuatan baik, sekalipun nyingkirin duri di jalanan. Jangan ngeremehin perbuatan jelek, ya, sekalipun kita anggap nih jelek kecil gitu. Kenapa? Kalau kita nggak remehin kebaikan, walaupun hanya sebuah perbuatan nyingkirkan duri dari jalanan, barangkali ada rahmat Allah, ada redha Allah di situ. Akhirnya karena redhonya Allah kita masuk surga. Berbuat jahat sedikit, nggak taunya ada murka Allah di situ. Kebetulan ada murka Allah. Sama halnya jangan ngejek orang. Barangkali orang yang kita ejek itu wali. Bahaya. Jangan nyela orang, jangan ngerendahin orang. Barangkali yang kita jela, yang kita rendahin itu adalah kekasih Allah. Tapi berbuat baik kepada siapapun, karena boleh jadi ketika kita berbuat baik kepada manusia, ada rahmat Allah. Orang itu lagi dicintai Allah. Orang itu wali. Imam Ghazali ditanya di dalam mimpinya seorang saleh, bagaimana kabarmu di hadapan Tuhanmu? Aku dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan sabab apa? Imam Ghazali lalu cerita di dalam mimpi seorang, saya ditanya sama Allah, kenapa engkau aku dudukkan, aku dekatkan derajatmu dengan diriku? Aku jawab, karena amal-amalanku. Kata Allah, bukan itu. Ingatkah kamu ketika kamu sedang nulis kitab, lalu tiba-tiba nempel tuh api lalat di dawatmu, lalu kamu diam, ya, karena rahmatmu kepada lalat itu yang bikin dia dekat dengan Allah. Imam Ghazali lagi begini nih, ya, lalat nempel, dia diam, lagi ngisap apa itu tintanya, karena rahmatnya dia melalat, sampai lalat itu kenyang, udah kelar baru ditulis lagi. Gara-gara itu, ya. Waktu Imam Ghazali bilang, mengingatkan, menyebut-nyebut kebaikanku begini, kata Allah, tidak, bukan itu. Tapi karena rahmatmu kepada lalat, ketika dia nempel, kamu sedang nulis, kamu diam, hingga dia kenyang minum dari tinta itu. Itu munculnya dari apa itu? Dari rahmatnya. Sayangnya sama binatang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi hadis yang kita baca ini, kullu amrin zibalin, balin itu bisa mana galak. La yubda'u bihinya lisadariyah. Karena dikias kepada hadis Nabi yang berbunyi, dakhalat imra'atun an-nara, ya, bi hirratin ay bisababiha habasatha wa hiya imra'atun min bani Israil. Masuk neraka seorang perempuan karena sebab kucing, yakni sebabnya dengan sebab kucing yang dia tahan tuh kucing, dikurung, yaitu imra'ah dari bani Israil. Wal abtaru magtu'u zambi wal agta'u man qata'at yadahu aw ihdahuma wal adzamu bidali al-mu'jamati al-maghtu'ul yadi wa kila az-zahibu al-anaminu. Dan abtar di situ maksudnya maghtu'uz zambi, yang putus ekornya, ya, ada yang baca zanubi, ya, zanabi, untuk bedain antara dosem ekor. Tapi ada yang baca zambi aja gitu, udah paham deh maksudnya. Abtar maksudnya putus ekor. Kullu amrin zibalin lam yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar.
Maknanya abtar itu ya, yang nggak ada buntutnya. Hewan nggak ada buntut kan jelek. Wal agta'u man gata' yadah. Yang dimaksud wa agta adalah orang yang cumplu, yang putus tangannya, nggak punya tangan. Au ihdahuma, atau salah satu dari tangan itu. Yang mana aja yang putus. Wal adzamu bil zalil mu'zama, sedangkan zal dengan titik, dengan zal yang bertitik. Ya, al maghtu'u al yad, yang putus tangannya. Umumnya. Wa qila az-zahibul anamil. Ada juga mengatakan adzam itu yang putus jari-jarinya. Jari-jari aja. Wa qala al-Barawi huwa illatun ma'rufatun. Kalau Barawi berpendapat adzam itu adalah satu penyakit yang sudah dikenal. Kusta. Penyakit kusta. Adzam itu kusta. Karena orang kalau dapat penyakit kusta kan kena hidungnya sumplung, kena jari tangannya itu. Bahwa min babi tasbihil baligh. Ini dari bab tasbih al-baligh, ya, perumpamaan yang sangat gamblang, sangat dalam. Al-baligh. Wa ma'na al-hadisi, dan makna hadis itu kullu amrin zibalin lam yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa au abtaru au azzamu. Maknanya apa itu hadis? Yani kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun. Setiap perkara atau sesuatu yang mempunyai ketinggian, kemuliaan dan keagungan. Au kullu syai'in yutlabu au yubahu, atau setiap sesuatu yang dituntut atau dibolehkan, dituntut kerjain atau dibolehkan kerjain, gitu kan? Makan, ya kan? Itu kan dibolehkan, ya. Atau kita apa yang dituntut, misalnya tidur, itu kan perbuatannya bagus. Thalabul ilm lagi, ya, dituntut. Setiap sesuatu yang dituntut oleh syarak atau dibolehkan. Dua, ya, maknanya satu tadi, setiap sesuatu yang mempunyai kemuliaan dan keagungan, atau setiap sesuatu yang dituntut atau diperbolehkan untuk dikerjakan. Au kullu syai'in lahu qalbun, atau setiap sesuatu yang punya hati. Maknanya ayamliku galban, yakni yang menguasai hati. Kalau tidak dimulai la yubda'u bisababi dzalika syai'i bismillahirrahmanirrahim bahwa kal hayawanil maghtuh. Maka segala sesuatu tadi itu yang punya kemuliaan, sesuatu yang punya keagungan, sesuatu yang memiliki, yang dituntut atau yang diperbolehkan, atau perbuatan yang menguasai hati, jadi perlu adanya konsentrasi karena bagusnya itu pekerjaan. Kalau tidak dimulai dengan sebab itu sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusannya itu bahwa kal hayawanil maghtu'uz zambi, seperti hewan yang putus ekornya. Hewan kalau putus ekor kan nggak bagus, maknanya begitu. Jadi kita ngaji nggak baca bismillah nggak bagus, kita baca Quran nggak baca bismillah nggak bagus. Kita makan kan, makan perintah tuh, kulu washrobu, nggak baca bismillah itu makan nggak bagus, ya, nggak punya keberkahan di dalam makannya itu, ya. Kecuali yang makruh, atau yang muhjirat yang hina, ya, nyapu got, bersihin tempat sampai, itu nggak perlu bismillah. Bersetubuh gimana? Sebelumnya. Kalau udah masuk jangan, karena udah masuk udah muhjirat disebut, ya. Nyolong apa lagi? Jangan baca bismillah nyolong. Itu kan sesuatu yang nggak bagus. Ya.
Pokoknya sesuatu yang punya kemuliaan, sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang perlu konsentrasi karena sesuatu itu, perkara itu punya keagungan dan kemuliaan. Maka kalau enggak dimulai ya, dengan bismillah, maka sesuatu tadi pasti enggak ada bagusnya, karena seperti hewan yang buntung ekornya. Kal hayawanil magtu'iz zanabi au kaman gata'at yadahu, atau seperti orang yang terpotong, putus tangannya, tak bagus. Au kaman zahabat anaminuhu, atau seperti orang yang hilang jari-jarinya, nggak bisa ngupil urusannya. Au kaman bihi juzamun fi nagzihi, atau seperti orang yang punya penyakit kusta fi nagzihi, di dalam kekurangannya. Kan kurang, orang kalau punya penyakit itu pasti kurang. Fi nagzihi wa aibihi syar'an, ya. Jadi semuanya itu fi nagzihi wa aibihi secara syarak. Seperti hewan yang enggak punya ekor, seperti orang yang putus tangannya, seperti orang yang enggak punya jari-jari, seperti orang yang punya penyakit kusta, ya, di dalam hal kekurangannya dan keaibannya secara syarak, secara wa in tamma hisan, sekalipun secara nyata masih sempurna, tangannya masih ada, buntutnya masih punya, ya, jari-jarinya masih ada, sekalipun minum nggak baca bismillah, sekalipun tangannya nggak putus, sekalipun dia nggak punya penyakit kusta, tapi maknanya secara syara itu seperti orang yang nggak punya tangan, jadi nggak berkah maknanya itu perbuatan secara hukum. Itu maknanya wa intamma. Yang nggak baca bismillah tetap aja kok masih punya tangan. Yang baca bismillah, yang nggak baca bismillah tetap aja sehat-sehat, gitu kan? Pertanyaannya, ini kan secara syarat, secara hukum perbuatannya itu nggak bagus, seolah-olah orang hewan nggak punya buntut, nggak punya ekor, seolah-olah manusia nggak punya tangan, seolah-olah orang yang punya penyakit kusta, sekalipun nggak punya penyakit itu, tapi lantaran dia nggak perbuat sesuatu itu dengan baca bismillah di awalnya, maka perbuatannya seolah-olah seperti itu, nggak bagus. Waqtulifa bil basmalati, dan diikhtilafkan, diperselisihkan pada masalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ia ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin. Apakah basmalah itu termasuk ayat Fatihah atau merupakan ayat setiap surah? Karena kalau kita buka Quran, setiap surah itu diawali pasti ada bismillahnya. Ya. Benar. Ilah Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Apakah bismillah itu termasuk ayat Fatihah atau setiap surah? Fa'inda malikin annaha laisat ayatun minal Fatihah. Kalau menurut Imam Malik, bahwasanya bismillah itu laisat minal Fatihah wala min kulli suratin, bukan termasuk ayat Fatihah, bukan juga termasuk ayat setiap surah. Makanya di Mekah nggak bakalan hukumnya wajib tuh Fatihah baca bismillah, karena bukan ayat, ya. Karena Imam Malik itu imam ikutannya tuh, kebanyakan orang Saudi ikutannya Imam Malik kebanyakan. Ada juga Hambali, ya. Wahabi dikit, di sini aja yang banyakan dikit ya. Di rumah dikit Wahabi. Betul mazhab Malik, Hanafi, ya. Awal hasil Imam Malik itu punya pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Fatihah. Kalau bukan ayat Fatihah berarti nggak wajib. Yang wajib Fatihahnya, Bismillahnya nggak wajib. Karena Bismillah kan bukan masuk ayat Fatihah. Makanya dia nggak baca tuh secara zahar. Ya nggak kedengeran tuh Bismillahirrahmanirrahim, nggak. Dia langsung Alhamdulillah, Bismillahnya pelan. Karena nggak masuk
nggak masuk ayat. Cuman dia pasti baca bismillah. Saya yakin dia baca bismillah. Kenapa? Karena baca hadis itu. Karena baca hadis yang pertama tadi, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahi bahwa, setiap sesuatu yang baik kalau nggak baca bismillah jadi nggak bagus. Pasti imamnya baca bismillah, cuman i'tiqadnya nggak wajib, makanya nggak zahar. Pasti dibaca, minum aja bismillah, apalagi baca Fatihah, baca Quran. Coba sekali-kali ya, bayang deketin imam ya, imam siapa ya, Sudes atau siapa, kedengeran tuh bismillah dibaca ya, cuman pelan. Karena dia ikutannya tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i wajib bismillah ayat. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Makanya kalau Fatihahnya zahar, ya bismillah ikut zahar. Ya, karena kan bismillah masuk ayat. Kalau Fatihahnya sir, bismillahnya ikut sir. Ya. Baik maghrib, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, karena masuk ayat Fatihah. Tapi giliran zuhur enggak, ya, pelan, karena Fatihahnya pelan juga, ya. Asal tahu, jadi nggak ribut. Yang nggak tahu yang ribut. Lu nggak baca bismillah, bego lu yang bego. Banyak lo, ya, dua-duanya bego. Ya kalau tahu ilmunya, dua-duanya bego. Yang berdebat yang bego. Kalau yang pintar mah nggak berdebat. Dia tahu ikutannya ini, ya ikutannya ini, ya tasano. Oh yang bikin tahlil, bikin hatam Quran, yang begini-gini, ini ikutannya aja. Yang bego aja bilang bid'ah, bego. Dalil mana? Kata guru gue. Itu doang. Hadisnya doib. Dari mana tahu doib? Kata guru gue. Gitu. Padahal bukan ahli hadis. Dia beraninya ngedebat sama yang bodoh-bodoh. Dia berdebat yang bodoh-bodoh. Kalau yang alim dia nggak mau ngitung. Ya, gue bisa diomelin nih. Gitu. Ya, kebanyakan kan yang diparani yang bodoh-bodoh. Warin dalil dia, yang bodoh nggak tahu deh. Hadis yang dibaca nggak tahu apa. Tuh hadisnya sahih tuh kitab ini. Oh, dia ngikut aja. Coba mau ustad yang bisa ngitung deh. Oh, dia berani juga ngitung bulu lama-lama. Ayam ngitung bulu mau ngapain tuh? Mau mati ya? Ayam dipotong ngitung bulu namanya mau apa? Wa inda Abdullah bin Mubarak annahu ayatun min kulli suratin. Kalau Abdullah bin Mubarak berpendapat bismillah itu termasuk ayat setiap surah, hatta Fatihah. Bismillah itu masuk ayat Fatihah. Bismillah itu masuk ayat Al-Baqarah. Bismillah itu masuk ayat Al-Imran. Bismillah masuk An-Nisa. Semuanya. Semua surah itu bismillah masuk di dalam ayat itu. Kalau Abdullah Al-Mubarak. Kalau Imam Malik kebalikannya, nggak masuk Fatihah, nggak termasuk surah. Bismillah nggak masuk ayat Fatihah. Bismillah nggak masuk ayat di dalam setiap surah Al-Quran. Ya. Jangan kita berpikir, oh yang benar nih, berarti dia salah. Jangan. Kita mah ikut aja yang mana yang kita anggap kuat. Karena yang ngomong ini a'immah. A'immah itu artinya memang udah berhak di dalam ya, ijtihad terhadap satu hukum. Karena dia ahli Quran hafal, tahu penafsirannya, hadis ribuan. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Kita belum sampai ke situ. Nggak boleh nyalain a'immah. Kalau kita lebih pintar dari ini boleh nyalain. Lam yakun nilai terbalik-balik, iman mau nyalain. Iya. Lam yakunil muter-muter, gimana mau bisa nyalain imam ya? Jadi kalau ada orang yang nyalain imam gampang. Lu udah hafal Quran dong, gitu aja. Kalau dia belum hafal, ya jangan nyalain dong, gitu aja. Wa 'inda Syafi'i, dan di sisi Imam Syafi'i, ya, annaha ayatun minal Fatihati. Dia termasuk ayat Fatihah, tapi tidak termasuk tiap surah, tidak.
Wa taraddada bi ghairiha, dan ragu di dalam lainnya, ragu. Imam Syafi'i ragu tuh. Kalau di dalam Fatihah dia yakin bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Tapi kalau di dalam surah-surah selain Fatihah, beliau ragu. Ya, apa masuk Fatihah atau tidak? Dia nggak berani tetepin, Imam Syafi'i. Tapi walam yakhtalifu biha bin naml. Semua ulama, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, Abdullah Mubarak, Imam Hanafi dan lain-lain sebagainya, ya, tidak berselisih biha pada Bismillahirrahmanirrahim bin nam, ya, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml. Itu semuanya sepakat, itu ayat surah An-Naml. Ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'ulu wa'tuni muslimin. Ada tuh dalam surah An-Naml. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim itu ayat di dalam surah An-Naml, memang bunyinya begitu. Nah, itu ulama-ulama semuanya sepakat, nggak ada yang berselisih bahwa bismillah di dalam ayat surah An-Naml tadi itu merupakan ayat Quran, masuk ayat surah An-Naml. Bi'addiha minal Quran. Mereka tidak berselisih di dalam masalah bismillahirrahmanirrahim di dalam surah An-Naml, ya, di dalam menganggapnya termasuk Al-Quran, masuk ayat daripada Al-Quran. Wa min khawasiha, dan diantara kekhususan bismillahirrahmanirrahim kalimatnya nih, iza talaha, apabila membacanya syahsun seseorang, indan naum, ketika seorang itu baca ketika mau tidur, ihda wa ishrina marratan, sebanyak 21 kali, uminatil kallailati minasyaitan, itu orang dikasih aman. Itu malam itu orang diberikan keamanan daripada syaitan. Wa umina baituhu, ya, minasyirqa, dan diamanin rumahnya dari pencurian. Nggak usah bayar satpam, nggak usah, baca tiap malam 21, yakin udah aman, nggak bisa masuk maling, ya, nggak bakal bisa masuk. Kalau satpam gitu bayar jam 5 sebulan 500, sejuta, ketiduran dirampok juga. Lihat. Wa umina min mautil faja'ah, dan diamankan aman daripada mati tiba-tiba. Oh, mati malaikat kabarin dulu, 2 hari lagi lo mati. Nggak nafsu makan, bengong aja kerjaannya. Cuma mau ngomong nggak boleh, nggak bisa. Gue 2 hari lagi mau mati, nggak bisa. Mau kabarin ke orang, tapi bayangan dia udah berasa gitu. Ya, umur gue 2 hari lagi, tapi nggak bisa kabarin ke orang. Umur gue 2 hari lagi. Ya. Cuma firasat aneh. Jadi siap-siap perbaiki dirinya. Ya, tulis nisan sendiri. Tanggalnya termasukin sendiri, ya, katanya. Ya, mau nggak begitu? Di sisi lain kita mau, tapi di sisi lain takut nggak kuat, ya. Kata malaikat, umur lo sebulan lagi, nggak nafsu ngapain gitu. Bodoh. Ya, boy, bini kita nggak tengok, nangis ya. Kenapa? Umur tinggal sebulan lagi, ya, nggak nafsu makan. Tapi positifnya itu kita jadi ibadah, mempersiapkan diri daripada tiba-tiba lagi ngapain tiba-tiba mati. Wa ghairi dzalik, dan banyak lagi minal balaya, daripada bala-bala, kebakaran, apa aja yang masuk bala, maka kita diberikan keamanan dengan bismillahirrahmanirrahim 21 kali mau tidur. Setiap mau tidur, ya paling berapa itu, ya, nggak ada 5 menit. Lagi bismillah cepat. Tapi yang bagus, yang sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Kayak Cina antar Fatihah. Baca Fatihah 100, iya deh, Fatihah. Tapi manjur juga Fatihah aja. Abadahu Ahmad Sawi. Nah, ini faedah yang diberikan oleh Syekh Ahmad Sawi.
bahwa orang kalau baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ketika mau tidur, maka diberikan keamanan tuh malam dari setan. Apa aja udah nggak bisa nyerang deh, setan, jin nggak bisa. Rumahnya diamankan dari maling, kebakaran, apa aja daripada balak-balak. Dan yang terpenting matinya nggak terkejut, ya, nggak faja'ah. Alhamdulillah ay sana'u bil kalam 'ala al-jamil al-ikhtiyari ma'a jihati tabjil wa ta'dhim. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la mustahiqqun lillah. Segala puji bagi Allah. Ay sana', ya, segala puji ay sana'u bil kalam. Nah, ini pujian dengan ucapan nih yang dimaksud nih. Ya. Ada pujian dengan ucapan, ada pujian dengan af'al. Kita sembahyang pada hakikatnya kita muji Allah, bersyukur sama Allah, ya. Sembahyang, kita puasa, kita baca Quran. Kalau sana ngucapin, ya, bil galam. Termasuk pengarang nulis apa? Ngarang kitab, dia alhamdulillah. Itu disebut, ya, as-sana'u bil kalam. Alal jamil al-ikhtiyar, atas segala kebagusan yang jalan ikhtiar. Jadi bisa dirinya bisa ngarang kitab, itu kan merupakan ikhtiar dia tuh. Nah, dia puji tuh, muji Allah, karena kalau Allah tidak berikan taufik nggak bisa, ya. Banyak gak orang alim tapi nggak bisa ngarang kitab, ada nggak dapat kesempatan. Ya Allah kasih taufik, dia bisa punya waktu ngarang, ya. Maka dia bilang alhamdulillah, segala puji, ay sana'u bil kalam 'alal jamil ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'dhim, disertai dengan, ya, segi atau arah pengagungan, ya, dan memuliakan, sama, ya. Tabjil membesarkan atau mengagungkan, sama maknanya itu. Iya. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin, sama saja adalah hal tersebut, ya, di dalam mengimbangi nikmat amlah atau tidak. Ujian itu dengan lisan kita sama aja, itu pujian ngimbangin nikmat atau tidak. Mustahiqun lillah, berhak bagi Allah Subhanahu. Apa aja kita dapat nikmat alhamdulillah, nggak dapat nikmat juga, oh jangan dapat nikmat aja alhamdulillah, nggak dapat nikmat nggak puji Allah, jangan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mat, ini segala puji atas segala keadaan dan nikmat. Keadaan apa aja gitu udah pujian Allah, puji Allah, berhak Allah dipuji. Karena segalanya itu, ya, menurut i'tikad kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu. Ya, adanya kita aja ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal hamdul lughawi. Ini yang disebut pujian secara lughawi. Tulibatil bada'atu bihi, di mana diperintahkan memulai ngarang itu dengan hamdalah. Jadi memang disuruh, kalau kita dapat nikmat atau tidak, terutama di dalam pujian mengarang sebuah kitab, itu dituntut kita secara lugawi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian dengan hamdalah secara lugawi dituntut tuh, mulut kita yang ngucapin alhamdulillah atau tangan kita nulis alhamdulillah. Kebetulan kan lagi ngarang, ya, tangan pena yang tulis itu kalimat hamd. Wa amal hamdul istilahi, adapun hamdalah secara istilah, fala yutlabul bada'atu bihi, enggak dituntut memulai dengannya. Wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu, ya, min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi, sawa'un kana dzalika qawlan bil lisan aw i'tiqadan bil jinan aw 'amalan bil arkan.
Adapun hamdalah atau pujian secara istilah, maka tidak dituntut mulai ngarang kitab itu, nggak dituntut. Ya, yang dituntut itu tadi yang diminta tuh, waktu ngarang kitab tulis gitu. Ini lugawi termasuk. Kalau istilah mulut nggak perlu ngucapin, tapi perbuatan maknanya. Jadi perbuatan kita di dalam menunjukkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita muji Allah dengan perbuatan kita, itu hamdalah istilahi. Ya, lebih tinggi lagi tuh daripada hamdalah kalam atau lugawi. Mulut boleh berucap alhamdulillah, tapi kalau perbuatan kita nggak nunjukin bersyukur kepada Allah, nggak ada manfaat. Betul? Yang penting apa? Perbuatan. Kamu harus bersyukur kepada Allah, jalankan ibadah itu maknanya. Itu disebut hamdalah istilahi. Ya. Kamu bersyukur kepada Allah, kerjain puasa. Kamu bersyukur kepada Allah, bayar zakat. Itu maknanya. Itu pujian atau hamdalah secara istilahi. Kalau alhamdulillah dapat nikmat, bayar kagak. Alhamdulillah sehat badan, puasa nggak mau. Alhamdulillah. Orang Cina bisa tuh. Alhamdulillah. Benar nggak? Ya, lugawi. Kalau kita dituntut lugawi juga istilahi. Tetapi orang yang ngarang kitab itu secara lugawi ditulis tuh hamdalah. Tetapi secara istilahi dia nggak dituntut. Ya. Namun perbuatannya saja sudah menunjukkan dia memuji Allah atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepadanya, lalu dituangkan dalam bentuk kitab. Itu namanya mengagungkan Allah dengan melalui ilmu yang Allah berikan. Karena ini manfaatnya besar. Alhamdulillah, cara istilah bahwa fi'lun, yaitu satu perbuatan yadullu ala ta'zimil mun'im, yang menunjukkan atas mengagungkan si pemberi nikmat Allah, min haitsu kaunuhu, dari jurusan keadaan Allah Subhanahu wa taala mun'iman, sebagai pemberi nikmat, alal hamid, ya, terhadap orang yang muji. Ya. Yang dikasih nikmat, yang kasih nikmat Allah, yang muji yang dikasih nikmat, ya, si hamid. Jadi si hamid memuji mun'im, au ghairihi, atau lainnya. Sawa'un kana zalika qaulan bilisan, istilah ini bisa dengan lisan, ya. Au i'tiqadan, atau dengan i'tiqad, bil jinan, dengan hati, bahwa segala nikmat yang datang ini Allah Subhanahu, hati kita cukup, enggak perlu ucapin tapi hati memuji Allah. Au amalan bil arkan, atau mulut enggak ngucapin, hati juga enggak muji, tapi kita ngerjain perintah Allah, itu hamdalah juga, muji Allah juga. Au amalan bil allati hiyal a'dha, yang merupakan anggota-anggota itu. Arkan tuh a'dha. Mate ngelihat Quran berarti lagi muji Allah, lagi mensyukuri nikmat mate maksudnya. Kuping buat dengerin ilmu berarti lagi mensyukuri nikmat kuping. Walaupun mulut kita enggak, ya Allah terima kasih segala puji atasmu yang memberikan aku kuping sehingga bisa aku gunakan. Walaupun enggak gitu ucapin, tapi ketika kita pasang di kuping dengar ilmu yang bermanfaat, artinya kita lagi mensyukuri nikmat kuping yang Allah berikan. Tapi kalau lagi dengerin orang ghibah, lagi enggak bersyukur tuh. Ya. Istilahi Rabbil alamin, ya ini Tuhan ay muslihil alamin, yang memperbaiki alam. Insyaallah balik lagi dikit. Wallahu a'lam. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah.
اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأوصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.